Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beda Creative Fashion. Ya, kali ini kita akan mengulas salah satu fitur yang ada di Tenda O3. Fitur itu adalah namanya bandwidth control. Ya, bandwidth control ini biasanya digunakan untuk membatasi kecepatan suatu perangkat yang connect ke router. Ya, Tenda O3 ini bisa juga digunakan sebagai router ya. Jadi bandwidth control ini bisa difungsikan ketika modenya sudah diganti ke router. Manfaatnya apa menggunakan bandwidth control? Ya, ketika kita sedang connect ke jaringan ke router tersebut dan ada satu orang yang menggunakan bandwidth besar mendownload file besar, nah kecepatannya itu dibatasi sehingga pengguna yang lain itu tidak terganggu akibat dia mendownload file besar. Seperti itu, apalagi kalau pengguna di router tersebut ada yang sedang bermain game ya. Apabila tidak dibatasi, maka orang yang sedang bermain game dan connect di jaringan tersebut akan terganggu dan koneksinya gamenya itu menjadi lag atau tersendat akibat satu orang saja yang mendownload file besar dan memakan bandwidth. Makanya bandwidthnya harus dikontrol, harus dibatasi setiap perangkat yang connect ke router atau jaringan tersebut. Oke, langsung saja kita praktek menggunakan browser di laptop atau komputer. Oke, pertama-tama kita buka browser ya, pakai Google Chrome aja. Ya, mau pakai browser apapun juga nggak masalah. Kemudian pastikan sudah connect ke jaringan router tersebut. Nah, ini saya kebetulan connectnya pakai LAN ya. Yang saya konekkan ke injektornya si Tenda O3. Bisa juga connect lewat wifi nya juga, misalnya ini, misalnya kabelannya saya cabut kemudian connect ke wifi nya bisa juga. Oke, kemudian buka alamat 192.168.1.2.1. ya, itu adalah alamat si routernya Tenda O3. Kemudian username-nya itu admin, passwordnya itu sama juga admin. Oke, masuk aja. Nah, modenya kebetulan yang saya pakai adalah WISP. Jadi untuk bandwidth control ini mode yang bisa dipakai WISP dan router saja. Kemudian untuk bandwidth controlnya itu ada di advance di sini ya. Tapi sebelum kita ke sini, kita harus memastikan DHCP-nya settingan itu berapa. Oke, kita cek DHCP-nya. Mana DHCP? Nah, ini. Di DHCP server ini kita pastikan berapa IP saja yang diberikan oleh si router kepada setiap perangkat yang connect ya. Nah, berarti yang diberikan si router adalah 100 sampai 200. Bisa juga ini dari angka 2 sampai maksimalnya itu 255. Itu bisa juga. Oh, nggak bisa ya, 254. Nah, bisa juga dari 2 sampai 254, itu udah yang paling maksimal ya. Kemudian kalau pengen dibatasi lagi bisa juga dari 2 sampai 20 katakanlah ya, karena 192.168.2.1 itu adalah punya routernya, maka yang boleh connect selain IP-nya punya router yaitu 2 sampai 20 katakanlah. Berarti hanya 19 saja ya perangkat yang bisa connect secara otomatis ya. Kita kembalikan ke defaultnya aja 100 sampai 200. Oke, setelah tahu DHCP settingan DHCP-nya ini, kemudian kita masuk ke advance, ke bandwidth controlnya. Nah, di sini kita masukkan juga 100 sampai 200. Terus ini remarknya silver silver paket gitu ya. Nah, kita bisa namanya sendiri. Artinya yang connect secara otomatis itu masuknya ke silver paket. Itu uploadnya mau disetting berapa misalnya? Misalnya bebas ya. 384 aja. Uploadnya jangan besar-besar karena upload itu bisa pengaruh sekali ke koneksi game gitu ya.
Kemudian downloadnya untuk bisa menjalankan YouTube itu rata-rata di 3 Mbps. Itu sudah resolusinya udah HD lah di YouTube itu. Kemudian add. Nah, di sini sudah tersetting ya, di server paket dari IP 100 sampai 200, uploadnya 384, downloadnya 3 Mbps. Kemudian kalau kita pengen kasih lagi gold paket, IP-nya ini mulai dari 2 sampai 99, uploadnya 1, download Mbps, downloadnya itu 10 katakanlah. Oke. Akan tetapi kalau ini itu nggak masuk settingan DHCP ya, artinya IP-nya itu harus disetting manual. Contohnya seperti ini. Ini cara setting IP manual ya. Jadi setting IP manualnya di sini. Nah, ini tak setting 2 ya. Oke. Oke, untuk mengganti IP di HP, khususnya untuk HP Android, lewatnya itu di sini ya. Biasanya itu di WiFi ini. Kita tekan dan tahan. Kemudian ini WiFi-nya yang router O3, tidak O3 itu adalah saya kasih nama Mbok Darmi ini ya. Kita tekan tanda serunya. Kemudian kita paling bawah itu ada pengaturan IP. Kita klik DHCP-nya. Kemudian dari DHCP kita klik ke static. Nah, dari static ini kita bisa ganti IP-nya sesuai yang kita inginkan, misalnya 5, yang lainnya tetap aja, kemudian tinggal back aja. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, seperti itu dulu ya video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai sini. Jangan lupa subscribe kalau yang belum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.